Welcome, enjoy the fresh fruits. Bayangkan perasaan Anda saat melihat seorang bayi mungil yang baru berusia beberapa bulan, dipegang kakinya di tepi atap bangunan setinggi 15 meter, lalu dilepas begitu saja ke udara kosong. Ini bukan adegan film aksi atau upaya kejahatan, melainkan sebuah tradisi nyata yang terjadi di India bernama Baby Dropping Ceremony. Bagi kita yang melihatnya dari layar kaca, pemandangan ini mungkin membuat jantung copot dan lutut lemas, namun bagi ribuan warga di Sri Rampur dan Solapur, ini adalah puncak dari doa dan harapan suci demi masa depan sang buah hati yang lebih cerah. Setiap tahun, ratusan orang tua berkumpul di halaman Masjid Baba Umar Dargah atau Kuil Grishneswar dengan membawa bayi mereka yang masih merah. Suasana di lokasi sangat ramai, penuh sesak oleh ribuan penonton yang berteriak-teriak melantunkan doa dan sorak-sorai penyemangat. Di tengah kerumunan itu, mata semua orang tertuju ke atas, ke arah balkon sempit di puncak bangunan yang tingginya setara gedung 5 lantai. Di atas sana, seorang pemuka agama berdiri dengan tenang sambil menggendong bayi yang diserahkan oleh orang tuanya. Angin kencang seringkali bertiup di ketinggian tersebut, membuat kain jubah sang pemuka agama berkibar-kibar dramatis. Bagi penonton awam, momen ini terasa seperti detik-detik eksekusi yang mengerikan, di mana satu kesalahan kecil bisa berakibat fatal bagi nyawa si kecil yang tidak berdosa. Sementara itu di bawah, sekelompok pria, biasanya berjumlah 14 hingga 15 orang, berdiri melingkar dengan otot-otot yang tegang. Mereka membentangkan sebuah selimut atau kain tebal dengan sangat kencang, bersiap menjadi jaring pengaman bagi paket berharga yang akan segera meluncur dari langit. Koordinasi mereka harus sempurna, karena nyawa manusia benar-benar ada di tangan mereka saat itu. Detik-detik pelemparan adalah momen yang paling menyiksa batin bagi siapapun yang belum terbiasa melihatnya. Sang bayi diayun-ayunkan sebentar di udara kosong sebelum akhirnya pegangan dilepas total. Tubuh kecil itu melayang bebas, terhempas gravitasi, berputar di udara selama beberapa detik yang terasa seperti selamanya sebelum mendarat di kain yang sudah disiapkan. Begitu bayi mendarat dengan selamat di atas kain, sorak-sorai massa meledak seketika menutupi tangisan kaget sang bayi. Para pria itu segera mengoper bayi tersebut ke kerumunan dengan cepat hingga kembali ke pelukan ibunya. Anehnya, alih-alih trauma, sang ibu biasanya menerima anaknya dengan wajah berseri-seri penuh kelegaan dan kebanggaan yang luar biasa. Ritual ekstrim ini bukanlah tren baru yang muncul karena media sosial, melainkan tradisi kuno yang sudah bertahan selama kurang lebih 700 tahun. Kisahnya bermula dari zaman dahulu ketika angka kematian bayi sangat tinggi dan pengobatan medis belum semaju sekarang. Para orang tua yang putus asa karena anaknya sakit-sakitan mencari pertolongan ke mana saja, termasuk ke jalur spiritual. Legenda menyebutkan bahwa ada seorang wali suci atau orang sakti yang memberikan saran radikal kepada para orang tua yang putus asa tersebut. Ia menyuruh mereka untuk membangun sebuah kuil atau tempat suci, lalu membuktikan keimanan mereka dengan cara melempar bayi mereka dari atap. Sang wali berjanji bahwa jika iman mereka kuat, kekuatan gaib akan menangkap bayi itu di udara dan menyelamatkannya. Tentu saja, cerita ini berkembang menjadi mitos yang dipegang teguh secara turun-temurun oleh masyarakat setempat, baik komunitas Hindu maupun Muslim. Mereka percaya bahwa tindakan melempar bayi ini adalah bentuk penyerahan diri total kepada Tuhan. Logikanya sederhana bagi mereka. Jika Tuhan yang memberi nyawa, maka Tuhan juga yang akan menjaganya, bahkan saat jatuh dari ketinggian sekalipun. Selama berabad-abad, tradisi ini terus dilakukan tanpa banyak pertanyaan atau keraguan dari para pengikutnya. Cerita tentang bayi-bayi yang selamat dan tumbuh menjadi orang sukses serta sehat walafiat terus didengungkan, menutupi risiko logika yang sebenarnya sangat nyata. Tradisi ini menjadi simbol ikatan komunitas dan identitas budaya yang sulit dipisahkan dari kehidupan mereka.
Sejarah panjang ini membuat baby dropping ceremony bukan sekadar atraksi, tapi sebuah ritual sakral yang memiliki bobot emosional berat. Bagi keluarga yang melakukannya, ini adalah cara mereka menghormati leluhur dan menjaga kontrak spiritual agar keturunan mereka dijauhkan dari nasib buruk. Memutus tradisi ini dianggap sama saja dengan mengundang bencana bagi keluarga mereka. Prosesi dimulai jauh sebelum bayi dilempar, biasanya diawali dengan nazar atau janji yang dibuat oleh orang tua saat bayi masih dalam kandungan atau saat baru lahir. Mereka berjanji kepada Tuhan atau orang suci setempat bahwa jika anak mereka lahir selamat atau sembuh dari penyakit, mereka akan mengembalikannya sejenak lewat ritual terjun bebas ini. Ini adalah bentuk pembayaran utang spiritual yang wajib dilunasi. Pada hari pelaksanaan, bayi-bayi didandani dengan pakaian terbaik mereka, seolah-olah sedang menuju pesta perayaan, padahal mereka akan menghadapi momen paling berbahaya dalam hidupnya. Para orang tua membawa anak mereka menaiki tangga sempit dan gelap menuju atap kuil atau masjid. Di setiap anak tangga, doa-doa terus dipanjatkan, memohon perlindungan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sesampainya di atap, bayi diserahkan kepada petugas khusus yang sudah berpengalaman melakukan ritual ini puluhan bahkan ratusan kali. Petugas ini memegang peran krusial, ia harus memastikan cara memegang bayi itu benar agar saat dilempar posisinya stabil. Tidak boleh ada keraguan sedikit pun di wajah petugas, karena keraguan bisa memicu kepanikan massal di bawah sana. Saat tubuh bayi meluncur ke bawah, hukum fisika mengambil alih, dan tubuh mungil itu bisa mencapai kecepatan yang cukup tinggi sebelum menghantam kain. Pemandangan tubuh bayi yang memantul di atas kain penyangga adalah momen yang surrealis. Ada hentakan keras saat tubuh bertemu kain, yang bagi orang luar terlihat sangat kasar dan berpotensi menyebabkan cedera leher atau punggung. Setelah mendarat, bayi tidak langsung dikasih ke ibunya, tapi seringkali dioper-oper dulu di antara kerumunan sebagai bentuk berbagi berkah. Orang-orang berebut ingin menyentuh bayi yang baru saja lulus ujian langit itu. Baru setelah beberapa saat, bayi yang mungkin masih syok dan menangis itu dikembalikan ke pelukan ibunya yang sudah menunggu dengan hati berdebar. Sulit bagi kita yang berpikir rasional untuk memahami mengapa ada orang tua yang tega melakukan hal ini pada darah dagingnya sendiri. Namun, kuncinya ada pada pola pikir masyarakat pedesaan India yang sangat religius dan percaya pada kekuatan tak kasat mata. Bagi mereka, tidak melempar bayi justru dianggap sebagai tindakan yang tidak bertanggung jawab karena bisa membuat anak sial seumur hidup. Mereka percaya bahwa ritual ini memberikan garansi kesehatan, umur panjang, kecerdasan, dan keberuntungan bagi sang anak. Di tengah keterbatasan akses kesehatan dan tingginya angka kematian anak di masa lalu, ritual ini menjadi semacam asuransi jiwa supranatural. Rasa takut kehilangan anak karena penyakit lebih besar daripada rasa takut melihat anak jatuh ke kain selimut. Emosi yang terlibat dalam ritual ini sangat kompleks, ada campuran antara ketakutan murni dan ekstase religius. Para ibu sering terlihat menangis histeris saat anaknya dilempar, namun tertawa lega semenit kemudian. Ini adalah roller coaster emosi yang dipercaya memperkuat ikatan batin antara orang tua, anak, dan Tuhan mereka. Selain itu, ada tekanan sosial yang kuat di komunitas tersebut untuk mengikuti tradisi. Jika tetangga dan saudara melakukannya, maka Anda akan dianggap aneh atau kurang beriman jika tidak ikut serta. Tekanan konformitas ini membuat tradisi terus berjalan mulus meskipun zaman sudah berubah menjadi modern dan penuh logika sains. Para pendukung tradisi ini sering berargumen dengan data pengalaman pribadi mereka. Mereka akan bilang, lihatlah, paman saya dilempar waktu bayi dan sekarang dia jadi orang kaya, atau, saya juga dulu dilempar dan tidak ada tulang yang patah. Testimoni-testimoni inilah yang menjadi bahan bakar utama mengapa api tradisi ini tidak pernah padam dimakan zaman.
Memasuki abad ke-21 atau tahun 2000-an Masehi, dunia mulai menyoroti praktik ini dengan kacamata yang berbeda, yaitu kacamata hak asasi manusia. Video-video ritual ini menyebar di internet dan memicu kemarahan global. Aktivis perlindungan anak di India mulai berteriak lantang bahwa ini adalah bentuk kekerasan terhadap anak yang dikemas dalam bungkus agama. Komisi Nasional Perlindungan Hak Anak India akhirnya turun tangan untuk menginvestigasi praktik ini secara mendalam. Mereka menyatakan bahwa ritual ini sangat berbahaya karena bisa menyebabkan trauma otak, guncangan pada organ dalam, hingga risiko bayi meleset dari jaring tangkapan. Belum lagi dampak psikologis jangka panjang yang mungkin tidak terlihat secara fisik. Pemerintah setempat mulai ditekan untuk melarang praktik ini. Dan pada tahun 2009 serta 2011 Masehi, larangan resmi mulai diberlakukan di beberapa distrik. Polisi dikerahkan untuk berjaga di kuil-kuil saat hari perayaan tiba. Bentrokan fisik dan adu mulut sering terjadi antara aparat yang ingin menegakkan hukum dan warga yang ingin menegakkan tradisi. Argumen para aktivis sangat kuat, keselamatan fisik anak adalah prioritas mutlak di atas kepercayaan apapun. Mereka menekankan bahwa keberuntungan anak tidak ditentukan oleh lemparan dari atap, melainkan oleh gizi, pendidikan, dan kesehatan yang baik. Kampanye penyadaran mulai digencarkan ke desa-desa untuk mengubah pola pikir masyarakat. Meskipun dilarang, mengubah budaya yang sudah mengakar selama 7 abad bukanlah hal yang mudah seperti membalikkan telapak tangan. Banyak warga yang merasa pemerintah terlalu mencampuri urusan keimanan mereka. Mereka merasa hak beragama mereka dilanggar oleh aturan-aturan modern yang dianggap tidak mengerti kearifan lokal. Saat ini, status baby dropping ceremony berada di area abu-abu yang rumit. Di beberapa tempat utama seperti Sri Rampur, ritual ini sudah jauh berkurang atau dilakukan dengan pengawasan ketat dan ketinggian yang dikurangi. Namun, laporan-laporan menyebutkan bahwa di desa-desa terpencil, praktik ini masih dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau kucing-kucingan dengan petugas. Pihak pengelola kuil dan masjid kini berada dalam posisi dilematis. Di satu sisi mereka takut ditangkap polisi, di sisi lain mereka takut kehilangan jemaah yang kecewa jika ritual ditiadakan. Beberapa tempat mencoba memodifikasi ritual menjadi lebih simbolis, misalnya hanya mengangkat bayi tinggi-tinggi tanpa melemparnya. Namun bagi kaum Puritan, hal itu dianggap tidak sah. Kisah ini menjadi cermin nyata pertarungan antara tradisi kuno melawan etika modern yang terjadi di banyak belahan dunia. Tidak ada yang meragukan cinta kasih orang tua India tersebut kepada anaknya, namun cara mereka mengekspresikannya dianggap salah kaprah oleh standar dunia modern. Niat baik untuk mencari berkah bertabrakan dengan standar keselamatan nyawa. Sampai hari ini, perdebatan tentang ritual ini masih belum benar-benar selesai di lapisan masyarakat bawah. Selama masih ada ketakutan akan masa depan dan kepercayaan pada solusi mistis, tradisi semacam ini akan selalu menemukan celah untuk bertahan hidup. Ia mungkin meredup di permukaan, tapi akarnya masih menancap kuat di alam bawah sadar kolektif masyarakatnya. Pada akhirnya, baby dropping ceremony mengajarkan kita tentang betapa kuatnya pengaruh keyakinan terhadap perilaku manusia. Ia memaksa kita bertanya, seberapa jauh kita berani bertindak demi sebuah harapan? Bagi warga Sri Rampur, jawabannya adalah setinggi 15 meter di atas tanah, dengan nyawa anak tercinta sebagai taruhannya.